Sip, kita jalan lagi teman-teman. Ini kita masih di Nganjuk. Gua mampir ke SPBU tadi setelah isi bensin. Seperti biasa Pertamax gua keluar uang 58.000. Itu konversi liternya seperti biasa gua tampilkan di layar. Setelah isi bahan bakar gua istirahat dulu. Sekalian ya, sekalian sholat, sekalian istirahat teman-teman. Karena mumpung udah mampir ke SPBU, jadi sekalian aja dah buang air, istirahat, dan sholat. Sama tadi makan gua molen yang tadi gua beli tuh di Tawangmangu dengan harga Rp10.000. Oke. Perjalanan kita masih panjang teman-teman. Kalau di Google Maps kita masih harus menempuh waktu 3 jam untuk sampai di Malang teman-teman. Ini kita posisi masih di kota Nganjuk dan kita terus ke arah timur ya, menuju setelah Nganjuk apa ya, lupa gua. Ya seperti itulah teman-teman. Gue istirahat selama 60 menit. Tadi gue ke SPBU jam 1:30 dan sekarang kita jalan lagi jam 2:30 an. Gue pakaian karena nggak 2:30 pas ya. 60 menit. Kenapa lama? Karena gue baru ingat kalau tadi kita istirahat di mana? Tawangmangu tuh bentar banget, cuma setengah jam teman-teman. Sedangkan motor gua tuh udah jalan sekitar 6 jaman ya. Jadi gua takutnya over motor gua. Jadi gua istirahat cukup lama. Ini ada tugu perbatasan selamat jalan apa ini? Nganjuk kali ya. Kita masih lurus teman-teman ke arah Jombang Surabaya. Nanti kita beloknya di mana ya? Aku lupa tuh jalannya. Ya kita jalan dulu aja lah. Gua nggak buka Google Maps soalnya HP gua lagi dicas. Terlihat ya kabel melintang di handphone gua. Jadi sebenarnya tadi gua udah ngecek, nih tinggal ikutin jalan aja. Jadi HP gua cas dan gua matikan sambungan datanya seperti itu. Oke, let's go. Mantap. Kita salib nih. Rapi ya kalau pengendara motor jalannya di jalur sebelah kiri ini, jalur yang kecil ini. Dan lebih aman harusnya sih. Sip, mantap. Ini mengingatkan gue ketika di waktu ke Jogja tuh di Jalan Raya Wates. Itu kayak gini nih orang-orangnya, ada space jalur sebelah kiri agak kecil dan orang-orang pada di situ pengendara sepeda motor ya, pengendara sepeda motor di jalur kecil ini seperti ini nih teman-teman. Ya habitnya sama mirip dan menurut gue cukup nyaman sih. Jadi agak kebagi. Pokoknya kendaraan roda 4 atau lebih di jalur sebelah kanan, kita motor di jalur sebelah kiri. Jadi kita lebih aman mau pelan, jalan pelan atau mau jalan kencang itu enak aja gitu, karena kita punya jalur sendiri. Bukan punya jalur sendiri ya, kita punya space sendiri seperti itu. Kita masih tinggal ikutin jalan aja nih teman-teman, ke arah Surabaya ya. Cuma nanti kita nggak sampai Surabaya, nanti kita lewat kota Batu Malang ya, lewat Batu Malang. Nah tadi gue ngecek-ngecek di Google Maps juga teman-teman. Jadi ada 3 opsi jalur. Yang pertama lewat Mojokerto, yang kedua itu lewat Batu Malang, yang ketiga itu lewat Kediri Blitar gitu. Nah gue penasaran tuh lewat Kediri Blitar, tapi kan gue kan sempat cerita ya kalau gue pernah ke Kediri ya, walaupun gue nggak riding gitu, nggak mencicipi aspalnya. Gue mencicipi jalannya di sana. Cuman di Google Maps selisihnya bisa sampai 1 jam teman-teman.
Mungkin kalau selisihnya cuma 15 menit gitu, it's okay sih. Cuman kalau sampai 1 jam, kayaknya enggak ya, lumayan makan banyak waktu. Jadi gue pakai opsi yang lewat Batu Malang paling cepat ya, atau Mojokerto. Mojokerto katanya selisih 12 menit dari yang lewat Batu Malang. Lewat mana ya, aku bingung. Lewat Batu Malang aja kali ya, jalur normal ya. Kalau Mojokerto kayaknya bedanya nggak terlalu signifikan sih, nggak kayak kenapa gua nyobain lewat Tawangmangu, karena lewat gunung tuh asik. Cuman kalau Mojokerto kayaknya biasa aja deh. Nggak tahu juga deh, atau kita lewat aja deh. Tapi Batu Malang gua belum pernah nyobain, atau pas pulangnya aja ya. Jadi pas ke Malangnya gua lewat Mojokerto, pas baliknya itu lewat Batu Malang. Cuman gua kontenin nggak ya pas baliknya ya? Gua kontenin aja dah biar banyak videonya. Nggak usah deh, memori gua udah habis itu. Udah nggak ada space lagi memori gua buat konten pas balik dari Malang. Nah itu lihat nanti aja deh. Berarti fix gua lewat Mojokerto, opsi pertama tadi dari Google Maps ya. Nanti gue cek Google Maps lagi deh. Jadi ini mulai terlihat banyak bus-bus akap ya. Dari mana ini? Mungkin Nganjuk ya. Kediri Nganjuk sih. Seingat gue bus-bus yang mampir di Kediri itu dia nggak langsung masuk tol Trans Jawa, tapi lewat jalan biasa ke arah Nganjuk. Seingat gue ya teman-teman. Bis-bis Blitar Kediri. Blitar sih biasanya kalau lewat Kediri itu dia ujungnya di Blitar, kayak Harapan Jaya, terus Gunung Harta juga ada, Gunung Harta Ijo, GHTS ya kalau yang hijau ya. Terus apa lagi ya selain itu ya, Rosalia Indah kayaknya ya. Rosalia Indah itu ada yang ke Kediri. Nah seperti itu lah teman-teman. Mungkin semakin sore kita akan menemukan banyak bus-bus akap seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Mantap. Kenapa harus ada mantap sih ya? Pokoknya mantap lah pokoknya. Ada bapak-bapak gendong bocil tidur. Aduh, agak bahaya sih. Tapi mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan selamat. Kayaknya gue dulu kayak begitu dah. Kadang kalau diajak motoran sama bokap tidur masih mending itu ya, kalau digendong begitu ya. Kalau dibonceng belakang, tiba-tiba di belakang tidur, kayaknya gue pernah tuh ya, ngeri juga ya. Kalau dia dewasa bayangin kayak gitu ngeri banget. Nah kita ngelewatin perlintasan lagi. Perlintasan bikin macet, padahal kebuka loh. Berasa macet ya. Oh tadi ada kereta lewat deh. Nah jadi ke arah Malang ini itu ada beberapa opsi dari bah Google. Yang pertama lewat Kandangan, itu kayaknya jalan normal sih, rata-rata pada lewat situ. Terus ada yang lewat Pohgaron. Pohgaron itu agak muter sedikit ke utara. Jadi kita lewat jalan mainstream aja teman-teman ya. Dia lewat biasa aja. Lewat Kandangan, kemudian Batu, setelah itu Malang. Sip, mantap. Kita lewat Kandangan. Nah, mulai ramai bis-bis akap nih jam segini nih. Jam 3 sore ya. Jalannya enak banget teman-teman. Tadi gue sempat geber sampai 70-80 km per jam. Nah itu konstan. Sebelah kanan ada pesawat. Pesawat depan rumah. Keren juga itu. Ya dan jalannya aspal. Kita ke kanan. Enggak, depan lurus, masih lurus. Jalannya aspal. Ini aspal nih.
Padahal yang lewat kendaraan-kendaraan besar gitu. Kenapa nggak beton ya, pertanyaan gue. Dan apakah awet? Kayaknya ini beton-beton yang ditiban aspal kali ya. Ya kayaknya semacam itu sih. Soalnya ya aneh aja, yang lewat kendaraan-kendaraan besar tapi apa namanya, aspal gitu, strukturnya struktur aspal. Apakah memungkinkan beton terus ditiban aspal? I don't know, aku tidak tahu, aku bukan ahlinya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar teman-teman, supaya engagement YouTube saya naik. Berak emang. Pansos menyempit jalannya, waduh nggak seru lah. Di sini ada Tugu, selamat jalan teman-teman. Setelah menyeberangi sungai besar di depan ya, kita meninggalkan Kabupaten Nganjuk bersamaan dengan menyeberangi sungai besar ini. Tiga, dua, satu. Ini sungai apa? Lah, belah kiri ada sungai yang hampir roboh. Sempit amat ya jembatannya ya. Oh, karena tadi penyempitan jalan ya. Ini kita bentar, ini persimpangannya kayak gimana nih? Rumit banget kalau ngeliat di maps. Persimpangannya seperti apa ini? Oke. Kalau kita ke lurus dulu. Gimana sih? Lurus dulu. Ini kalau dari arah kanan ini arah ke Diri ya, ke Diri Blitar. Kita lurus dulu. Nyebrang rel, dari tadi kita nyebrang rel mulu deh. Berapa kali tau sepanjang perjalanan. Itu banyak bus-bus ngetem nih. Surabaya, Madiun, Solo, Jogja. Bus-bus Jawa Timuran. Panjaya, Harapanjaya, Jaya. Di sini nih, sini di kanan nih. Oh ya, di sini kanan. Sini kanan nih kita. Sip, kita tunggu giliran. Kecil ya nanti rata. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Ntar jangan asal nyebrang aja nih. Tungguin aba-aba dari mas, bapak-bapak itu. Ntar, nah ini nih maju. Mantap. Jalannya kecil ya ternyata. Lewat kandangan. Oke. Ya itu nih. Belum. Oke, kita terus. Jalannya kecil nggak apa-apa, ikutin aja. Semoga bener ya. Bawa Google. Jangan sampai salah. Kalau salah, ya saya mau terbalik. Bentar. Depan mau nyalip. Kita salip lagi. Ini yakin nih. Agak mencurigakan ya. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin ini jalan tercepat walaupun jalannya kecil. Udah, kita teruskan perjalanan ini teman-teman. Mantap. Wilayahnya masuk Kabupaten Kediri teman-teman. Ini arah ke Pare, arah Pare.
Cuman sama Mbah Google kita diarahin jalan kecil kayak gini. Cuman walaupun jalan kecil tapi ini jalan lintas sih kayaknya. Maksudnya banyak yang lewat sini untuk menuju antar kabupaten. So tau banget gua. Soalnya pelangnya itu pelang-pelang apa ya, untuk orang asing gitu. Tadi ada pelang Pare ke arah sana, Jombang ke arah sana. Berarti kan itu udah beda kabupaten tuh Jombang. Pare kan berarti kecamatan ya. Kecamatan di Kabupaten Kediri. Karena jalannya kecil ya, satu arah satu jalur. Jadi kadang orang kalau nyalip ya ngambil jalur berlawanan kan. Nah itu lebih waspada aja sih. Mungkin misalkan ada yang nyalip dari depan tuh, ya bisa minggir sedikit gitu. Ya itu konsekuensi dari jalan kecil ya. Jadi kalau kita overtake, kita ngambil jalur yang dari arah sana. Ya itu kita saling menghormati aja lah sesama pengguna jalan. Jadi nggak serta-merta misalkan di depan pengen nyalip gitu, minta ruang, nggak serta-merta kita halangin. Ya bisa kita kasih ruang lah kalau misal memang ada ruang kosong seperti itu. Saling menghormati aja teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini ya, jalan sempit seperti ini. Atau kita kalau nyalip pun juga pasti minta ruang ya. Dan pengguna jalan yang dari arah berlawanan juga pasti mengerti lah ya, sama-sama menghormati gitu. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa tetap waspada dengan hati-hati. Ini gua di speed 70 km per jam ya, plus minus. Nggak terlalu enak karena sering ketemu lubang. Jadi sering apa ya, suka tergoncang dan harus gocek kanan gocek kiri buat ngindarin lubang. Bicara Pare Kediri ya, itu kan terkenalnya kampung Inggris ya teman-teman ya. Apa ya, sistem pendidikan non formal bentuknya biasanya boarding ya, asrama gitu, dimana lingkungannya itu semuanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Makanya disebut kampung Inggris ya. Ya menurut gue itu lumayan works banget teman-teman kalau lu mau belajar bahasa Inggris ya. Karena gini teman-teman, kerasnya lu belajar kalau lu nggak praktikan di dalam daily life ya, kehidupan sehari-hari, itu nggak bakalan sampai ke tahapan yang mantap gitu. Bahkan gue menemukan di YouTube ya salah satu software developer yang katanya ketika di Jakarta dia di dalam timnya dia itu bahasa Inggrisnya paling bagus. Nah ketika dia bekerja dengan tim yang berasal dari luar negeri, itu bahasa Inggrisnya jadi berasa paling jelek gitu. Nah jadi memang skill bahasa Inggris itu ya terasa dengan kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya, terutama setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat. Sip. Ya ada pelangnya nih, kandangan ke kanan. Kita ke kandangan. Kayaknya nih bakalan ada bazar nih. Bazar. Nanti kita bahas tentang bazar. Tadi gua bahas ini ya, bahasa Inggris ya. Seperti itu teman-teman. Bahkan ketika lu ikut kampung Inggris pun juga mungkin lu akan level up lebih tinggi lagi ketika lu keluar negeri gitu, ke negara yang memang bahasa Inggris itu adalah mother language-nya gitu. Seperti India. India. Bukan India. Ya Inggris Amerika lah ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika lu praktikan di misalkan lu keluar negeri juga lu pasti bakal diasah lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Cuman siapa gitu yang lu belajar bahasa Inggris asrama ya kan,
dengan sistem asrama di kampung Inggris selama beberapa bulan gitu. Ya paling mahasiswa-mahasiswa yang lagi libur semester genap ya, libur semester genap itu kan bisa sampai 3 bulan. Ya paling mahasiswa. Terus orang-orang kayak gue gitu ya kan, yang sudah bekerja menjadi budak korporat, bagaimana bisa belajar bahasa Inggris asrama full day lagi, gokil kan, full day seperti itu. Ih, ada pelangnya, Pare kandangan Malang. Oke. Oh, ada pelangnya, gokil, kandangan Malang kiri. Seperti itu teman-teman. Ya gue sedikit cerita, gue agak menyesal ya ketika gue melalaikan atau menyepelekan pelajaran bahasa Inggris di sekolah gitu. Jadi gue secara fundamental kurang banget, grammar, vocabulary gitu-gitu. Itu gue kurang banget. Pronunciation juga. Walaupun gue kalau diajak bahasa Inggris gak ya cuap-cuap aja sengertinya gue gitu. Tapi secara tatanan bahasa itu buruk banget gitu. Itu salah satu penyesalan gue sih. Jadi mungkin tips teman-teman ya kalau masih di bangku sekolah ya bahasa Inggris tuh jangan disia-siakan gitu. Karena gue berada di kondisi dimana gue ngerasa stuck gitu karir gue ya, walaupun gue budak korporat ya, barudak budak korporat. Jadi gue ngerasa stuck gara-gara bahasa Inggris gue tuh cupu banget, dan itu gue lagi mencari cara ya gimana supaya gue bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik ya. Walaupun gue sudah menjadi pekerja karyawan yang mayoritas waktu gue itu untuk kerja gitu, gue bisa belajar bahasa Inggris dan menguasainya dengan baik. Seperti itu teman-teman. Ya masalah klasik sih, penyesalan emang selalu datang belakangan gitu. Dan ini pelajaran buat teman-teman juga sih. Bahasa Inggris itu penting banget teman-teman. Semakin kesini ya, mungkin dulu waktu gue kecil bahasa Inggris apa sih, B aja gitu. Tapi setelah gue jadi karyawan sebagai budak korporat gitu, gue merasakan kalau karir gue itu stuck banget karir gue gara-gara bahasa Inggris gue cukup banget. Seperti itu. Sip, lampu hijau. Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Mantap, berarti kita udah sampai Kandangan ya. Oh, ada lintas jalan kabupaten. Itu tadi agak ke utara, jalannya lebih masuk akal sih ketimbang tadi yang gua lewat. Cuman it's okay, gue berasa cepet sih lewat situ. Cepetnya maksudnya speed gue lumayan tinggi dan konstan gitu di angka 50-an km per jam. Dan gue nggak tahu ya kalau kita lewat tadi yang jalan kabupaten agak ke utara itu bakalan dapat speed segitu atau enggak. Tapi it's okay sih, kita udah lewat situ. Mungkin termasuk jalan alternatif. Kita memasuki Kabupaten Malang teman-teman. Dan layout geografis di sini mantap ya. Backgroundnya pegunungan seperti itu. Tadi setelah kita lewat Kecamatan Kandangan, kemudian kita memasuki Kabupaten Malang. Dan gue baru tahu sih Malang itu memang dihimpit pegunungan gitu ya. Dan di sini sudah mulai sedikit lebih sejuk teman-teman daripada yang di tadi kita lewati di daerah Kediri. Di sini jauh, nggak jauh sih, sedikit lebih sejuk anginnya. Kalau jalan sini lengang ya. Oh, di depan itu gunung atau bukit. Wah, seru juga jalan sini ya. Untung gue sampai sini masih terang. Ya walaupun sore sih. Jadi bisa ngeliat gugusan pegunungan di depan sana. Luar biasa banget. Di sini jalannya sudah agak menanjak teman-teman.
Di sebelah kanan pemandangan cukup indah, gugusan pegunungan gitu ya. Jalannya nyaman banget teman-teman, mulus dan aspal ya, jadi nggak kasar, nggak bergelombang. Tapi ini kalau nanjak terus ya mantap jadinya ya. Mungkin kalau di Kabupaten Malangnya itu memang di antara pegunungan-pegunungan ya. Cuma nanti kita lihat di kota Malangnya apakah dia sejuk, seger kayak gini kan, hijau-hijau mantap, hijau-hijau mantap, ataukah malah panas ya. Ya setahu gue sih harusnya lebih sejuk ya. Maksudnya nggak panas banget lah. Standar sih kayaknya kalau ibu kota ya, kota atau ibu kota itu ya biasanya landscape-nya itu landscape datar kan. Standar kayak misalkan kota Bandung itu landscape-nya cenderung datar ya. Itu agak ke pinggir ke area kabupaten itu nanjak gitu, pegunungan. Terus DIY kota Jogja itu landscape-nya datar. Di kabupatennya kayak Kulon Progo itu naik. Di pegunungan Manorehnya ya, kalau Watesnya emang datar landscape-nya. Terus Gunung Kidul itu naik juga, Bantul itu karena dekatan sama laut ya, jadi lebih datar. Sleman naik deh karena kaki gunung Merapi, seperti itu. Walaupun di area ringratnya memang datar ya, pokoknya tapi secara landscape dia naik kalau Sleman, Yogyakarta itu. Seperti itu teman-teman. Ya rata-rata cenderungnya seperti itu sih. Ya kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Ini menurut gue lumayan sempit sih, lumayan kecil jalannya. Ini kalau ada dump truck lewat udah keambil 1,5 jalur nih. Cuman nggak ada sih truk segede gitu lewat sini kayaknya. Dia harus muter ke Mojokerto mungkin, nggak tahu lah. Jadi buat nyalip pun susah banget. Mau nyalip keburu ketemu belokan duluan, atau enggak nekat belok di nyalip di belokan. Nah itu jangan sih gitu. Nah kayak gue gini jangan ditiru nih. Nah tuh langsung gue contohin kan, mantap. Jangan ditiru tuh. Nah mobil aja cuma sisa dikit banget tuh gitu. Jadi kalau mau nyalip emang agak effort banget sih. Harus ngeliat kosong, terus ya keburu karena belok-belok ya, keburu ketemu belokan kan blind spot, nggak bisa nyalip gitu, mesti sabar. Terus sama tadi truk canter sih gue ngeliatnya, kalau truk besar kayaknya nggak bisa lewat sini. Sama tadi kalau angkutan gue lihat bis 3/4 tuh, bis yang kecil itu Bagong jurusan Malang Jombang. Tadi gue lihat Bagong. Dan ini sudah masuk ke dalam hutan banget ya. Di sini udah mulai banyak coffee shop, coffee and resto. Terus warung-warung pinggir jalan juga ada sih teman-teman. Warung-warung sederhana seperti ini. Itu silakan teman-teman kalau mau sekedar beristirahat ya, menikmati ijo-ijo yang ada di sini. Ini mantap banget sih. Bener-bener kayak ini, tahu nggak lo, Tokyo Drift tuh. Jalannya kayak gini kali ya. Mantap ini, kita ngedrift jalan pegunungan gitu lah. Tapi nggak terlalu terjal nanjak banget gitu. Tapi belok-belok. Seperti itu. Enak nih. Gue seneng banget jalan kayak gini. Cobaan selimpring, air terjun ya. Kalau di sini air terjun disebut coban ya. Coban selimpring tadi. Ya banyak. Kalau di Jawa Barat curug. Ya karena itu kan bahasa Sunda ya, curug. Kalau di Jawa Tengah apa ya? Coban juga kali ya. Jawa Timur coban, setahu gue coban. Jawa Tengah gue lupa deh apa. Air terjun doang kali ya. Nah itu mah terserah lu mah mau namain apa. Kalau di orang Jakarta mah taunya curug, karena bahasa Sunda kan mainnya ya ke puncak, Bandung gitu-gitu kan. Curug ini, curug itu, curug cuk.
seperti itu. Nah ini vibesnya mantap banget ini. Kita masuk ke dalam hutan. Kalau malam gimana ya vibesnya ya? Apakah jalannya tetap rame kayak Nagrek? Jadi jalur Nagrek itu kita melintasi hutan sebenarnya. Di video gue sebelumnya tuh yang Jakarta Jogja via selatan itu Nagrek itu kan ya kita melewati ada beberapa titik yang di kanan kiri itu hutan gitu. Cuman rame, seru jadinya. Ramenya rame gak macet ya, rame aja gitu. Jadi walaupun malam-malam seru banget. Pengen lagi gua. Pas balik apa ya? Pas balik ke Jakarta kali ya dari Jogja ya. Dan ini adem banget teman-teman. Jadi tadi pas belok-belok itu sebenarnya kita nanjak terus tapi nggak brutal gitu. Jadi nggak berasa. Jadi mungkin sudut kemiringannya itu nggak terlalu tinggi. Jadi tahu-tahu kita udah di dataran tinggi aja. Mantap. Ngantang Park. Sebelah kiri ada Ngantang Park. Aneh banget namanya. Kecamatan Ngantang jadi sini. Ngantang ya, Kecamatan Ngantang ya, Kabupaten Malang ya. Makin dingin. Makin dingin teman-teman. Kayaknya salah kostum lagi deh gue. Di atas ada gunung dan ada merah-merah. Bagian-bagian yang merah-merah. Kelihatan nggak sih? Gue kurang danga apa ya? Wah, ada sapi. Sapi di atas genteng. Bekas longsoran itu kalau ada gunung merah-merahnya. Kemungkinan besar. Kalau ada putih-putihnya itu bekas tambang. Mungkin itu gunung gini kali. Gunung Kapur ya atau Gunung Gamping. Nah, ini mulai turun kita. Kecamatan Ngantang, teman-teman. Kita masuk Kecamatan Ngantang. M-Trans lewat sini, gokil. Tadi ada agennya M-Trans arah Denpasar. Gokil, lewat jalan ini keren juga ya. Bus gede loh, bus akap. Kayaknya kita nggak bisa ngejar rombongan itu. Kita sekenanya aja bawa motornya. Soalnya emang tinggi itu speed rate-nya. Dan gue mulai merasa dingin. Nggak bisa terus-terus ngebut. Di sebelah kanan kita itu ada danau, ada atau waduk atau telaga atau apalah namanya. Kita bisa lihat dari mana ya? Coba kita cari spot deh teman-teman. Ngintip dikit aja, nggak harus berhenti. Sini kelihatan nggak nih? Nih, bukan nih. Aku berhenti dulu deh. Nih. Set. Nah tuh, kelihatan gitu. Aduh, itu waduk atau telaga atau apalah namanya. Bagus sih. Jadi tadi di belakang sepanjang jalan itu ada warung-warung yang view-nya itu ke sana. Ke arah sana nah. Kayak ini warung, salah satunya warung. View-nya ke arah sana. Seperti itu. Jadi gua rasa kita tidak mampir lagi. Karena mengejar waktu supaya sampai Malang itu maghrib ya. Dan bisa menikmati jalan ini di waktu terang teman-teman. Dingin banget, mantap. Mungkin ini tempat wisata masyarakat sekitar ya. Pegunungan loh ini. Nggak nyangka gue. Gokil. Akhirnya nyicipin tuh kan jalan sini, daerah sini, nyicipin daerah sini itu kayak gimana. Mantap. Ada banget. Kita berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, teman-teman. Dan ini asli dingin banget, swear. Dingin banget, lebih dingin daripada tadi. Waktu kita di tengah-tengah hutan, belok jalan berkilo-kilo. Salah ngomong gua. Berliku-liku, ya kan. Cuman gua emes sih. Ada kota di tempat
Sedingin ini gokil. Ini orang-orang bawa motor pakai kaos doang lagi. Gua aja pakai sweater, dinginnya minta ampun ini. Dingin banget asli. Dan keramaian kota di tempat dingin kayak gini, di tempat tinggi kayak gini, gokil. Ini jadi kalau ke depan ini sebenarnya jalannya masih nanjak ya. Nanjak tapi nyantai gitu. Ini gua masih di 40-an kilometer per jam ya. Kayaknya mesin gua udah berat sebenarnya. Nah, masih nanjak terus nih teman-teman. Terus menanjak, dingin banget. Mungkin karena udah sore juga kali ya. Dingin banget. Apa ini? Pelang apa ini? Ketutup mana gitu sana? Pantang apa sih? Tau lah. Atau itu tulisan apa? Kabupaten Malang kali. Bupatinya mungkin itu, ucapan dari bupatinya. Asli ini dingin banget, swear. Mirip-mirip sama tadi di apa? Lawu. Asli dingin banget. Hujan gua sampai menggigil. Pelan-pelan aja Pak ya. Kalau pelan-pelan nggak nyampe-nyampe. Ini di Google Maps kelihatan estimasi 1 jam lagi teman-teman untuk sampai Malang ya. Ini asik banget ini. Ini karena nanjak jadi gua bawa pelan aja. Selain dingin juga. Dingin dimandiin. Kalau kita nengok ke arahnya apa ya? Arah selatan ya. Itu gugusan pegunungan indah banget. Ini karena berawan jadi nyari sunset agak kurang mantap ya. Cuman dapat langit oranye doang sama awan-awan hitam. Asli dingin banget ini. Astagfirullah. Maksudnya di kota ya yang rame kayak gini tapi dingin banget. Gokil. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Sampai ke Kota Malang. Oh ya, gue belum searching nih Kota Malang itu landmarknya apa ya. Intinya sih nanti kalau udah sampai Kota Malang aja kali ya. Ntar gue cari tandanya biar lu percaya gitu. Ntar gue ngaku-ngaku di Malang tapi nggak ada yang percaya gara-gara kagak ada landmarknya. Apakah Kanjuruhan kali ya? Kanjuruhan mah kabupaten. Kanjuruhan Kabupaten Malang. Iya, Kanjuruhan kabupaten bukan kota. Aduh, dingin banget ya. Ini pelangnya kanan ya. Tapi gue disuruh lurus teman-teman. Lurus aja lah. Pelangnya kanan. Kota Batu. Cuman ini Mbah Google nyuruh gue lurus. Kita lurus aja. Wah, kayaknya gue salah jalan dah. Ini turunannya mantap bener ini. Tapi viewnya mantap juga sih. Tapi waduh. Miring banget gila. Bismillah. Aduh, astagfirullah. Iya deh. Emang recommended tadi belok kanan ngikutin pelangnya daripada ngikutin Mbah Google. Yang muter dikit tapi nggak sebegininya sih. Itu sih masing-masing sih teman-teman. Gue udah terlanjur sih. Jadi nggak bisa ngebut, tentu saja. Terutama yang turun ya. Wah, ada makam di tengah hutan. Sebenarnya oh ya, ini tips nih teman-teman. Ini tips nih kalau kita temuin jalan turunan yang panjang. Jadi dulu gue berpikiran tuh kalau pas turunan itu mesin dimatiin aja. Jadi mesin gak berat, gak usah. Jadi biar bensinnya awet, maksud gue waktu itu. Bensinnya awet, jadi los aja. Kita tinggal mainin rem. Nah ternyata lebih baik mesinnya dinyalain teman-teman. Karena apa? Karena Matic itu tetap punya engine brake ya. Engine brake tapi dia kerjanya itu di RPM rendah gitu.
Jadi teman-teman buka gasnya dikit aja, buka gas dikit, nah itu engine brake-nya bakalan bekerja gitu teman-teman. Nah jadi kenapa waktu turunan itu sebaiknya dinyalain, jadi remnya itu nggak capek teman-teman. Kalau bebannya semua di handle ditopang oleh rem gitu untuk memperlambat, itu ya remnya cepat panas gitu. Sedangkan kalau kita pakai memanfaatkan engine brake juga, itu bisa memperingan kerja rem ya teman-teman. Jadi remnya nggak cepat panas seperti itu, tips dari gua. Dan ini aduh perlahan-lahan banget jalannya. Ini kenapa masnya nggak kuat nanjak motornya? Boncengan soalnya, kalau sendiri mungkin kuat ya. Jadi ini tangan gue harus tetap stay di handle rem ya. Jangan sampai pindah posisi. Jadi walaupun jalurnya lebih singkat, tapi jalannya malah lambat banget. Tapi ini kayaknya warlock ya, warlock. Ini mah orang Magelang nih, plat AA orang Magelang. Cuman gue aja nggak berani loh. Ngerem terus gue dari tadi. Sebelah kiri ada jalur penyelamatan Reblong. Ya kalau mobil works kali, kalau motor kayaknya bakalan mental tetap aja deh. Apakah sudah selesai? Ada speed bump, ada speed bump. Ngapain speed bump di situ, Pak? Orang mah kalau los mah los aja. Wah, kok make U-turn? Enggak lah. Lurus ya, teman-teman. Dan ini masih mantap ternyata turunannya. Dan ini bikin rumah keren juga ya. Di posisi turun kayak gini bisa bikin rumah bagus lagi. Kita udah masuk Kota Batu belum ya? Masuk ya belum ya? Aduh, nggak bisa harus baca spanduk warung nih. Gimana kalau lihat kanan kiri, rumahnya cozy nih, lebih ke villa. Lebih ke villa sih ketimbang rumah. Ya kan ada villa ya kan. Bukit Songgoriti. Rumah-rumah estetik ini. Songgoriti. Apa daerahnya nama Songgoriti ya? Kota Batu, ya, Kecamatan Batu, ya bener. Kita udah masuk Kota Batu berarti teman-teman. Coba kita zoom out. Nah ya bener, sudah masuk daerah nih di Google Maps. Sudah masuk Kota Batu. Ramai banget teman-teman. Mungkin ini menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat sekitar sini kali ya. Malang gitu, Kota Malang. Dilihat dari banyaknya penginapan dan hotel ya, villa, hotel dan sebagainya. Kayaknya banyak yang melancong ke sini. Mungkin levelnya kayak puncaknya Bogor kali ya. Puncaknya Bogor, Kaliurangnya Sleman, Lembangnya Bandung mungkin. Dan ini ramai banget ternyata. Ini gue diarahin ke kanan teman-teman sama Mbak Google. Kita ikutin aja kali ya. Kalau lurus tuh macet. Kita ke kanan, coba kita ikutin dulu. Kita ikutin Mbah Google. Gue putar balik apa gimana? Keren putar balik lah. Knalpotnya di depan ini. Kijang Innova, keren amat. Ada suara turbonya juga lagi. Gitu. Kota Batu ini jalur pendakian kali ya? Mungkin sih. Sana ada gunung gede banget. Tapi namanya bukan gunung gede. Terus gue searching ya di ini.
di Google. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita ke kanan ngindarin macet tadi, kita ikutin Google Maps ya. Ini agak muter sih, tapi nggak pasti jadi lebih lancar sih kayaknya. Biasanya kan kayak gitu. Itu apaan tuh? Ada roket. Gokil juga ya. Tempat wisata mungkin. Jalannya lebar enak. Wow, jalannya enak nih, gokil. Lebar. Dingin banget asli. Asli dingin banget di sini. Wow, sebelah kiri kita tengok itu cityscape ya. Apa sih namanya? Sobat ngerti istilah-istilah tuh. Bocil-bocil nongki, cari tempat cozy buat nongki-nongki. Kita jalan terus. Sebelah kanan kayaknya Jatim Park nih, Jawa Timur Park. Jatim Park di sebelah sana. Gokil ya. Jatim Park. Gue baru tahu tuh kalau Jatim Park di situ. Masih dalam wilayah Kecamatan Batu ya. Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Ini kita ke kiri, depan lagi terus kiri. Sini ini. Udah ngikutin jalan aja satu arah. Satu arah kan ini? Iya, satu arah. Kita ke kiri. Miring lah ya. Kiri, ambil kiri. Itu ada mall juga, Hypermart. Wah, gokil. Wah, lengkap banget ini Kota Batu. Mantap. Worth it nih buat tinggal di sini. Apalagi kalau misalkan lo kerjanya remote kan, developer ya kan. Talenta digital yang kerjanya remote, tidak perlu ke kantor, bisa nih cari rumah di sini. Habis itu lupa maling, nyari rumah buat maling. Batu Wonderland, ya bener, emang dibangun sebagai kota wisata ya. Itu di depan tuh ada bis kecil ya, Bagong Malang Kediri. Nah itu lewat jalan tadi tuh yang berkelok-kelok ya kan, melewati hutan. Nah ini berarti ini arah Malang ya. Kita kanan, sip, kita salip Bagong. Kenapa namanya Bagong ya? Bagong kan artinya babi. Apakah babi mencerminkan kehebatan keluar biasaan? Keluar biasaan. Sip, kita lurus terus ke arah Kota Malang, teman-teman. Tadi pelangnya sudah memperlihatkan arahnya ya. Kita masih berada di Kota Batu, teman-teman. Dan ini ramai banget ternyata ya. Dan gue ingat sekarang bertepatan dengan malam minggu, weekend, malam minggu. Ini kita di Jalan Soekarno-Hatta, arah Malang ya, dari Kota Batu. Sebenarnya masih di Kota Batu sih. Ramai banget kedua arah, baik turun maupun naik. Dan ini antrian lampu merah kayaknya ya. Sepertinya sih, atau persimpangan ya. Dan arah naik itu ramai banget, teman-teman. Dari tadi gua nggak lebih dari 40 km per jam. Lambat banget jalannya. Dan ini terhambat di persimpangan ini ya. Itu dari kiri rame sekali yang naik, apa yang antrinya panjang. Dari kiri itu arah Kota Malang ya, dari Lumajang. Bukan dari Kota Malang. Ya, Surabaya. Ya arah utara lah pokoknya itu. Kiri itu arah utara. Nah, arah Malang tuh nggak sebegitunya gitu. Rame deh. Salah ngomong mulu gue. Salib nih. Sip,
Wah, lebih lancar nih, mantap. Ini kita udah di pusat kota Malang, teman-teman. Gak seramai di yang tadi ya. Tadi itu jalan arah Batu itu rame banget. Pokoknya sisi baratnya kota Malang ya. Arah Batu itu rame banget. Dan ini lebih lengang, jauh lebih lengang. Nah ini biar beneran ke pusat kota ya, gua arahin ke alun-alun kali ya. Coba deh, gue juga pengen lihat sih alun-alun Malang itu kayak gimana. Tadi gue udah ngelewatin Unbrau, Universitas Brawijaya, dan keren banget itu, gedung-gedung tinggi semua ternyata, gokil Unbrau. Biasanya kan gedung-gedung tinggi itu di kampus-kampus yang lahannya terbatas ya. Mungkin daerah-daerah Unbrau itu emang udah terbatas kali lahannya. Jadi pakai apa? Gedung-gedung tinggi seperti itu. Oke, nanti kalau sudah di alun-alun kita lanjut lagi. Nah, ini dari pusat kota Malang nih. Sebelah kanan pasar burung. Di mana-mana pasti ada pasar burung ya. Karena di mana-mana banyak pecinta burung. Apakah kamu pecinta burung? Kalau saya sih tidak. Salip. Wah, ribet. Ini kita ke kanan, depan kita ke kanan. Agak ngebut dikit. Kanan. Jangan sampai kelewat. Kelewat susah muternya. Karena satu arah. Wah, ini gelap banget. Pasti kamera gelap doang ini isinya. Gelap banget. Kita ke kiri. Ke kiri lagi. Kiri lagi, ini gereja ya. Depan kita ini gereja. Soalnya bukan deh. Kenapa gue bilang gereja ya? Bangunannya ya mirip-mirip sih. Waduh, angkot lama banget ini. Gereja ya benar. Ikonik tuh di tengah pusat kota. Oh, tadi kalau kita ke kiri itu Stadion Kanjuruhan. Kota Malang bukan kabupaten Kanjuruhan. Gokil ya, tengah-tengah kota loh. Mantap, kayak GBK. Luar biasa itu. Nah nih alun-alun. Ada tulisannya nggak ya? Wah, itu di sebelah sana alun-alun Malang. Berarti kita muter. Alun-alun Malang. Di sebelah kanan kita udah alun-alun Malang. Tapi nggak terlihat penjual-penjual yang ngemper-ngemper gitu ya. Apa memang sudah ditertibkan? Bisa jadi sih. Ditaruh di lokasi tertentu gitu. Nah, kita muter jalan buat dapetin tulisan alun-alun Malangnya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Bau rokok. Pabrik rokok kali ya? Ada pabrik rokok. Ada pabrik rokok. Lurus. Sorry bang. Nggak tahu. Ini nih. Nah, ini Sarinah Malang. Ini alun-alun Malang. Nah, itu tulisannya. Dah fix deal ya. Ntar kita foto dulu buat bukti. Nah tuh alun-alun Malang. Oke. Berarti tinggal ke SPBU aja buat ngisi bensin sama hitung pengeluaran BBM. Oke nih, kita skip aja langsung ke SPBU. Sip, kita udah si SPBU. Pertamax 30.000. Nah, itu nanti konversi liternya
sama kalkulasi semuanya itu nanti gue tampilkan di layar. Oke, mungkin kesimpulan ya teman-teman. Jadi kita lihat di display itu trip kita menempuh 346 km ya, di display ini kelihatan. Itu kita berangkat jam 7 sampai Kota Malang jam 6 sore. Berarti kita menempuh waktu 11 jam. 12 jam kurang ya, atau 11 jam teman-teman. Oke, apa ya, bahas apa ya, tadi kilometer, jarak, kemudian waktu teman-teman. Terus ringkasan pengeluaran gue tampilkan di layar ya. Ini untuk konsumsi BBM. Kemudian ini untuk pengeluaran gue ya, jajan, karena gue ada beberapa jajan di jalan. Terus ini rangkuman semuanya, jarak, waktu, dan lain sebagainya. Oke, mungkin hal-hal yang kurang ya bakal gue tulis di layar, bakal gue tampilkan di layar teman-teman. Oke, intinya thank you udah nonton video gue sampai akhir. Sehat-sehat selalu teman-teman. Nanti kita jalan-jalan lagi di lain kesempatan. Thank you. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian diskusikan. Subscribe channel ini untuk mengikuti perjalanan gue lainnya. Sekali lagi thank you udah nonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you, bye bye. Macet Malang emang pada malming di Malang. Malam mingguan di Malang ya, seperti itulah.